Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bianus Yuson. Saya dari kampus Politeknik Elba Modus, jurusan Sumber Daya Manusia Sektor Publik. Baik, di video kali ini saya akan menganalisis kebutuhan sumber daya manusia di PT Maju Bersama. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis kebutuhan sumber daya manusia pada PT Maju Bersama, sebuah perusahaan retail yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan sehari-hari. Analisis ini meliputi kebutuhan sumber daya manusia, analisis jabatan, deskripsi jabatan, proses rekrutmen, dan penetapan sumber daya manusia. Yang pertama, kebutuhan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan sumber manusia dilakukan untuk menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang diperlukan perusahaan agar tujuan operasional dapat tercapai secara efektif. PT Maju Bersama berencana membuka suatu cabang baru sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja berdasarkan analisis perusahaan membutuhkan yang pertama, 1 orang manajer toko, yang kedua, 2 orang supervisor, yang ketiga 5 orang kasir, yang keempat 4 orang pramuniaga, yang terakhir 2 orang staf gudang. Kebutuhan ini ditentukan berdasarkan jumlah pekerjaan, jumlah pelanggan, jam operasional, dan target penjualan perusahaan. Baik, yang kedua, analisis jabatan. Analisis jabatan bertujuan untuk mengetahui tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan dalam suatu pekerjaan. Sebagai contoh, jabatan kasir memiliki tugas utama melayani transaksi pembayaran pelanggan. Tanggung jawab kasir itu meliputi menginput barang ke sistem, menerima pembayaran pelanggan, yang ketiga membuat laporan transaksi harian, yang terakhir menjaga ketepatan uang kas. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah pendidikan minimal SMA atau SMK, yang kedua mampu mengoperasikan komputer, yang ketiga jujur, teliti, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang ketiga, analisis deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan uraian rinci mengenai pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan. Untuk posisi seperti kasir, deskripsi pekerjaannya itu seperti yang pertama, melayani transaksi pembayaran pelanggan, yang kedua, memastikan harga barang sesuai dengan sistem, yang ketiga, menjaga kebersihan area kasir, yang keempat, membuat laporan penjualan harian, yang terakhir, memberikan pelayanan yang ramah kepada pelanggan. Dengan adanya deskripsi jabatan yang jelas, setiap karyawan memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang keempat, rekrutmen. Setelah kebutuhan sumber daya diketahui, perusahaan melakukan proses rekrutmen. Tahapan rekrutmen di PT Maju Bersama yang meliputi yang pertama, pengumuman lowongan pekerjaan melalui media sosial dan situs pencarian kerja. Yang kedua, melakukan seleksi administrasi berdasarkan dokumen yang dikirim pelamar. Yang ketiga, melaksanakan tes tertulis dan wawancara. Yang keempat, memilih kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tujuan rekrutmen yaitu memperoleh tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan budaya organisasi. Yang terakhir, penempatan sumber daya manusia. Setelah proses seleksi selesai, perusahaan melakukan penetapan dan penempatan sumber daya manusia. Karyawan ditempatkan sesuai kompetensi dan hasil seleksi yang telah dilakukan. Contohnya, kandidat dengan kemampuan komunikasi yang baik ditempatkan sebagai kasir. Yang kedua, kandidat yang memiliki kemampuan manajemen ditempatkan sebagai supervisor. Yang ketiga, kandidat yang memiliki teliti dan kuat secara fisik ditempatkan pada bagian gudang. Sebelum mulai bekerja, seluruh karyawan baru mengikuti orientasi dan pelatihan agar dapat beradaptasi dengan bagian lingkungan kerja. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia. Melalui analisis kebutuhan, analisis jabatan, deskripsi jabatan, rekrutmen, dan penetapan sumber daya manusia yang tepat, perusahaan dapat memperoleh tenaga kerja yang kompeten sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Labana, are you ready? Kicau!